Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penatelayanan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari kehidupan seorang penatelayanan Kristen. Sebagai orang Kristen, kita perlu mengakui kondisi berdosa kita sebelum kita melihat kebutuhan kita akan untuk berubah. Perubahan itu dapat datang dalam kehidupan kita jika kita mengundang Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dan Dia dapat bekerja untuk dapat memberikan kita sebuah perubahan yang sempurna. Dan dalam pelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana seorang penatelayan yang setia, bagaimana kita dapat mengelola setiap harta yang telah Tuhan titipkan bagi kita, harta miliknya, untuk kepujian dan kehormatan bagi namanya, untuk kemuliaannya, untuk dapat menyelesaikan misinya di dunia ini, untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita dapat mempelajari pelajaran ini. Marilah kita dapat melihat setiap segi positif yang kita harus rubah di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan keluar sebagai penatelayan yang sejati. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Keserakahan Memiliki dengan Cara Sendiri. Kita bisa baca dalam Yesaya 56 ayat 11. Dosa apakah yang diamarkan di sini? Kita dapat baca Yesaya 56 ayat 11. Yesaya 56 ayat 11 mengatakan bahwa anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, dan masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Jadi sangat luar biasa bagaimana setiap orang mengejar akan keuntungan yang lebih, yang tidak seharusnya mereka dapat. Mereka mengejar harta kekayaan yang dapat membawa mereka, atau keserakahan itu membawa mereka jauh daripada Tuhan sendiri. Dikatakan di sini, bagi kita makhluk yang telah jatuh, keserakahan bisa semudah seperti bernapas dan sangat alami. Namun sulit untuk membayangkan apapun dalam karakter manusia yang kurang mencerminkan karakter Kristus selain keserakahan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Jadi sangat luar biasa bagi kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bagi kita sangat mudah untuk masuk ke dalam hal keserakahan ini. Bagi kita sangat mudah untuk terjerumus ke dalam hal ini. Oleh karena itu kita patut melihat kepada Kristus itu sendiri, atau teladan daripada Kristus. Karena dalam teladan Kristus, Dia tidak menggunakan akan kekuatannya. Dia menggunakan kekuatan daripada Bapanya yang mengutusnya, sehingga setiap langkah kehidupannya Dia terus mencerminkan akan karakter Bapanya. Begitupun dengan kita, kalau kita bercermin atau melihat kepada karakter yang telah Dia berikan, pola yang telah Dia berikan, maka kita akan memantulkan akan pola itu. Oleh karena itu, marilah kita menyadari kebutuhan kita akan Kristus itu sendiri. Dikatakan di sini, Kristus memiliki segalanya. Dia memiliki seluruh dunia ini, memiliki takhta surga penuh kemuliaan. Tetapi Dia tidak melihat itu. Dia melihat kepada masing-masing kita untuk datang ke dunia ini. Dia mau untuk menggantikan posisi masing-masing kita, sehingga kita dapat dilepaskan dari hal keserakahan itu. Bagaimana Dia sangat kaya, tapi Dia meninggalkan kekayaannya. Dia hidup dalam kemiskinan, sehingga kita dapat
melihat di dalam kemiskinannya, kita dapat menjadi kaya dalam kebenaran. Jadi sangat luar biasa pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita, untuk kita dapat mengambil teladan daripada Yesus. Walaupun kita miskin dalam harta duniawi, tapi kita kaya dalam hal kebenaran surgawi. Inilah yang Yesus ingin tanamkan di dalam kehidupan masing-masing kita, untuk kita dapat miliki di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memantulkannya kepada orang lain. Hanya Tuhan yang tahu kerusakan yang telah ditimbulkan oleh ketamakan sepanjang sejarah dunia. Keserakahan telah menyebabkan peperangan. Keserakahan telah menyebabkan orang-orang melakukan kejahatan yang membawa kehancuran kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Jadi sangat luar biasa kalau kita melihat banyak sekali kejahatan demi kejahatan yang kita dengar, baik kita tonton di dalam televisi atau dengar di dalam radio, ataupun kita melihat dengan mata kita sendiri. Kejahatan oleh karena keserakahan, banyak sekali pembunuhan, banyak sekali kejahatan atau perampokan dan lain sebagainya. Kita lihat di kehidupan keseharian kita. Oleh karena mereka menginginkan apa yang tidak mereka punyai. Mereka menginginkan harta orang lain atau apa yang dipunyai oleh orang lain, sehingga saat mereka tidak bisa memilikinya, mereka melakukan kejahatan, yaitu melalui pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Sehingga hal ini menimbulkan akan kehancuran bagi diri mereka sendiri dan juga kehancuran bagi keluarganya. Setiap apa yang mereka lakukan atau hal-hal apa yang kita lakukan dalam keserakahan ini menimbulkan akibat yang baik itu untuk diri kita, baik untuk keluarga kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan memberikan dampak bagi masing-masing kita. Dikatakan di sini keserakahan bisa seperti virus yang akan menempel pada tuannya, yang menghabiskan setiap kebajikan hingga tidak ada yang tersisa dan semakin serakah. Keserakahan adalah penyakit yang menginginkan segalanya, gairah kekuatan dan harta. Karena kembali aku lihat, aku ingin, aku ambil. Jadi inilah yang dapat menjadi motivasi bagi mereka. Mereka mengatakan bahwa saat aku melihat, aku ingin, aku ambil. Jadi inilah yang sering kali terjadi. Banyak sekali kejahatan demi kejahatan ini terjadi oleh karena tidak dapat menahan akan keinginan itu, tidak dapat menahan akan setiap apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka bukan hak miliknya, tetapi mereka menginginkan itu, sehingga mereka mengambilnya secara paksa, sehingga timbullah kejahatan demi kejahatan. Tapi ingat, semuanya ini tidak berakhir begitu saja. Ada akibat-akibat yang dapat ditanggung oleh orang itu sendiri. Jika dia kedapatan, maka dia akan menanggung, baik itu bisa pukulan, bisa dalam penjara dan lain sebagainya. Akibatnya juga dirasakan oleh keluarganya sendiri. Oleh karena itu, saat kita melakukan segala sesuatu, mari kita pikirkan terlebih dahulu akibat yang akan menimpa kita setelah kita melakukan hal tersebut. Kita patut mempertimbangkannya juga, sehingga itu akan membawa kita kepada kesadaran bagaimana kita butuh untuk Tuhan dapat menuntun kita, sehingga kita dapat melewati atau kita dapat meminta Tuhan untuk dapat mengendalikan pemikiran kita, sehingga kita dapat melihat kepada hal-hal yang lebih baik, bukan kepada keserakahan yang ditawarkan oleh si jahat itu. Dikatakan di sini, kita dapat baca dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16, dikatakan bahwa kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan
mulai saat itu ia mencari kesempatan baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi sangat luar biasa pelajaran daripada Yudas. Setiap hari dia bersama dengan Kristus. Kristus mengadakan mujizat demi mujizat. Dia lihat dan dia pun mengalaminya di dalam kehidupannya. Tetapi saat dia sudah berjalan bersama dengan Kristus, dia pun masih mempunyai keinginan yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, dia pun menjual akan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saat ini kita sudah mengatakan bahwa saya sudah berjalan bersama dengan Kristus, sebagaimana Yudas. Tapi apakah hati kita masih memiliki keinginan yang menjauhkan kita dari Tuhan setiap hari, setiap saat? Kita harus minta Tuhan untuk dapat menuntun kita, karena sangat mudah kita jatuh ke dalam hal itu. Oleh karena itu kita butuh akan Kristus itu bekerja di dalam kehidupan kita, sebagaimana Yudas yang setiap hari dia sudah melihat mujizat-mujizat. Dia pun jatuh oleh karena dia tidak mau menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Apalagi kita yang saat hidup dalam zaman sekarang ini yang penuh dengan hal-hal duniawi yang setan terus tawarkan dalam kehidupan kita. Kita akan jatuh dengan mudahnya. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Kristus, maka tuntunan Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Dikatakan di sini, perhatikan kata-kata Yudas, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Berbicara tentang membiarkan keserakahan mengalahkan segala sesuatu yang lain, Yudas memiliki kesempatan seperti beberapa orang di sepanjang sejarah. Dia hidup dengan Yesus dan yang menjelma, menyaksikan mujizat-mujizat dan mendengarkannya mengkhotbahkan firman kehidupan. Dan lagi lihat tindakan yang dilakukan seorang karena dituntut keserakahan dan ketamakan. Jadi sangat luar biasa. Setiap hari kita harus penuh penyerahan. Sebagaimana Yudas yang berjalan bersama dengan Kristus setiap saat, melihat kebesaran Tuhan, melihat mujizat demi mujizat, baik itu kepada orang lain, baik itu kepada diri mereka sendiri atau diri Yudas sendiri. Tetapi saat dia mengeraskan hatinya, Tuhan tidak dapat bekerja di dalam kehidupannya. Kita pun sama, saat kita sudah melihat setiap keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun saat ini kita tidak
dia menyimpannya sendiri, sehingga akhirnya setan menuntun dia kepada hal di mana dia melakukan menyerahkan akan Yesus sendiri. Dan sampai saat dia telah menyerahkan akan Yesus sendiri, dia masih diberikan kesempatan demi kesempatan untuk bertobat, tapi dia memilih untuk meninggalkan akan Kristus dengan membunuh menggantungkan akan dirinya. Ini adalah keinginan setan yang akan menuntun kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu kita patut menyadari bahwa kita butuh akan Kristus setiap hari dalam kehidupan kita. Siapa jika tidak hati-hati, tidak menunjukkan keserakahan di dalam karakternya sendiri, bagaimana kita bisa melalui anugerah Tuhan menjaga kecenderungan alami ini di bawah kendali? Oleh karena itu kita butuh akan Kristus. Kita tidak bisa mengendalikannya sendiri, karena sifat itu akan sifat alami sebagai manusia yang sudah jatuh. Kita butuh untuk Kristus dapat menuntun kita. Marilah kita mendoakan ini dengan sungguh-sungguh hari ini. Komitmen yang sungguh-sungguh, Tuhan, saya rindu untuk meninggalkan sifat ketamakan ini. Jangan kita melihat kepada orang lain. Mungkin orang lain sudah melakukannya, tapi kita saat ini, kita pun akan jatuh kalau kita tidak mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini yang sudah jatuh, himbauan Tuhan masih ada di dalam kehidupan kita. Yang sudah dalam sifat ketamakan itu, Tuhan masih mengundang kita untuk datang dengan penyerahan yang sungguh-sungguh. Dia dapat merubah kehidupan kita hari ke hari akan dalam perubahan Kristus, sehingga hari ke hari kita dapat menyerupai akan karakter Kristus. Biarlah melalui renungan ini, melalui firman Tuhan ini, kita dapat diingatkan kembali agar kita dapat sadar bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Teladan yang telah Tuhan berikan, atau iman yang telah Tuhan berikan, yaitu iman yang tidak bergantung pada kekuatannya, dia bergantung kepada Bapaknya, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama, kalau kita mau keluar sebagai pemenang, kita mau untuk tinggal di dalam kehidupan bersama dengan Kristus pada akhirnya, kita harus pilih mulai sekarang untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dia dapat menuntun kehidupan kita kepada jalan yang dia kehendaki. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan